Haleluya, salam sejahtera. Berjumpa lagi di program Broadcast GPDI Eklesia Karangmulia dalam segmen Rahasia Renungan Harian Eklesia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita mendengarkan firman Tuhan saat ini yang akan kita baca dan kita renungkan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Kita baca demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir ibadah yang sejati itu hanya di dalam gereja. Pada saat kita beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, bersukaria, kita merasa kita sudah beribadah. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, saudaraku, kita diingatkan bahwa ibadah yang sejati itu bukan cuma pada saat kita beribadah. Tetapi ibadah yang sejati adalah di mana kita saat keluar dari tempat ibadah, yaitu di tempat di mana kita bergerak, di tempat di mana kita berbuat, ya, di lingkungan kita. Itulah ibadah yang sejati. Nah, dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah kita yang sejati itu kita harus mempersembahkan hidup kita, ya, hidup yang kudus. Bagaimana yang kudus, saudara? Kudus artinya dipisahkan dari dunia ini. Kudus artinya tidak lagi menjalani apa yang dilakukan oleh dunia, tetapi kita sudah dikuduskan untuk berkenan kepada Allah. Dan ibadah kita yang sejati, saudaraku, yaitu ibadah yang kita mempersembahkan hidup kita. Hidup di sini yang dimaksud ialah bagaimana gerak kita, kelakuan kita, perbuatan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang harus dipersembahkan. Artinya persembahan hidup kita yang terbaik, ya, di luar gereja, di luar komunitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup yang berkenan, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dalam perjanjian lama, persembahan, orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu tidak bercacat, tidak bercelah, tidak pincang. Nah, demikian juga kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, saudaraku, kita persembahkan hidup kita yang terbaik. Jangan sesudah kita tidak bisa berbuat apa-apa, baru datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita yang terbaik, kelakuan kita yang terbaik. Jadi hidup kita tidak sama lagi seperti orang-orang dunia, ya. Seperti kita lihat di ayat yang kedua. Di ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan, ya, apalagi di hari-hari ini, mari kita mempersembahkan hidup kita, ya, yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga persembahan kita ini, hidup kita ini berkenan kepada Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memotivasi kita, sehingga kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan kami yang hidup,
Engkau Tuhan kami yang ajaib, yang sudah menyelamatkan kami, menolong kami. Dan Engkau mau kami mempersembahkan hidup kami Tuhan yang terbaik. Sebab itulah ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, Roh-Mu yang mengubah kami, membaharui kami Tuhan, hati dan pikiran kami. Sehingga kami benar-benar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan hidup kami berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berkati setiap pendengar podcast hari ini Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh diubahkan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.